jadi setelah tahap pertama ini sudah kita selesaikan, kita lanjut ke tahap yang nomor 2. Nah, tahap nomor 2 adalah kita akan register dulu ya untuk user dan passwordnya. Oke. Nah, ini saya kembali ke halaman ini di localhost 28000/register. Ini alamatnya. Atau alamat ini asalnya dari mana sih? Register ini atau login ini, localhost 28000/login. Ini kenapa bisa ada alamat seperti ini untuk routingnya? Nah, kalau kita perhatikan di sini, oke. Nah, di dalam file routing kita di folder routes web.php, nah secara default, oke, ini dia. Nah, secara default, ini dia akan membuat sebuah alamat routing dengan fungsi out, kemudian rootsnya. Nah, dia akan diarahkan ke, kalau nanti setelah login dia akan diarahkan ke sini. Ya, name-nya adalah home. Nah, ini sudah diketik otomatis ya, bukan saya yang ngetik secara manual ini. Ini diketik secara otomatis ketika kita menjalankan perintah yang nomor 1 ini, php artisan make.2out. Oke, itu penjelasannya kenapa bisa ada alamat /login dan /register yang tadi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya untuk login, apakah saya sudah punya email dan passwordnya atau belum? Nah, tentu jawabannya saya belum punya, karena ini baru saya buat tadi ya. Nah, kita lihat di database juga. Nah, di sini tidak ada untuk username dan passwordnya, tabelnya hanya ada tabel mahasiswa saja. Oke. Nah, atau kalaupun misalnya saya paksa, misalnya ini kita berandai-andai saja ya, misalnya nama emailnya adalah admin@gmail.com. Nah, ini misalnya saja. Kemudian passwordnya 12345678. Oke. Ini karena belum terdaftar, kalau saya klik login, nah dia akan error seperti ini. Oke, errornya adalah base tabel or view not found. Nah, tabel users, nah tidak ditemukan atau tidak eksis. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa membuat sebuah tabel di dalam database kita, DB Sticky, yang bernama users. Ini nama tabelnya yang tidak ditemukan. Nah, berarti tugas kita selanjutnya adalah membuat tabel yang bernama users. Oke. Untuk membuat tabel, nah caranya seperti teori yang sudah saya ajarkan sebelumnya, yaitu dengan migration. Itu tekniknya migration. Nah, tapi yang sekarang ini kita tidak perlu buat lagi dari awal ya secara manual, karena di dalam Laravel, nah migration untuk user itu sudah disediakan. Tadi yang diminta adalah users. Nah, user itu sudah disediakan. Nah, di mana tempatnya? Nah, kalau kalian masih ingat, nah ini saya buka projectnya di akademik, kemudian masuk ke folder database. Nah, di sini, oke, saya perbesar dulu. Oke, kalau kalian masih ingat, nah bisa dilihat di materi tentang migration. Nah, sebelumnya di dalam folder migration ini terdapat dua buah file. Ya, terdapat dua buah file yang isinya kita pindahkan keluar dari folder migration, yaitu letaknya di sini. Nah, ini dia. Yaitu create users tabel
dan juga create password reset stable. Nah, jadi kenapa kita tidak gunakan ini waktu kita buat migration yang pertama? Karena ini belum saatnya kita gunakan. Nah, kapan saatnya migration ini kita gunakan? Yaitu sekarang, saat kita membuat fungsi authentication. Nah, berarti kalau kita gunakan sekarang, tinggal kita pindahkan dia. Nah, ini kita blok keduanya, kita drag and drop ke folder migration. Oke, nah sini sudah pindah dia. Ini user stable dan juga password reset stable. Nah, sedangkan migration yang awal, yaitu migration tabel MHS, nah karena ini kan sudah kita jalankan sebelumnya. Nah, sekarang tidak kita gunakan lagi. Oke, karena ini sudah eksis. Kita pindahkan dia keluar. Nah, tinggal kita drag and drop keluar sini. Nah, ini untuk sementara saja. Kalau misalnya toh nanti kita perlu lagi, tinggal kita pindahkan lagi ke sini. Nah, ini jangan dihapus. Oke. Nah, jadi sekarang di folder migration ini sudah ada dua file, yaitu create user stable dan create password reset stable. Nah, di mana saya jelaskan fungsinya masing-masing. Oke, saya buka di Sublime Text. Nah, itu letaknya di folder database migrations. Ini dia. Oke. Yang pertama adalah ini. Jadi create user stable ini fungsinya adalah untuk menyimpan data user atau pengguna yang akan kita gunakan nanti untuk login. Oke. Ada email, ada password, kemudian namanya siapa. Oke, itu nanti yang akan kita gunakan ini. Kemudian ada ini juga yang akan kita gunakan, create password reset table. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya tadi untuk reset password. Kalau misalnya saya lupa passwordnya, kemudian saya bisa reset passwordnya. Nanti akan dikirim ke email. Nah, ini berfungsi nanti kalau sudah online websitenya. Oke, nah itu saja yang perlu saya jelaskan secara teori. Nah, setelah kita pindahkan ke dalam folder migration, users dan password resetnya. Nah, sekarang kita jalankan migrationnya. Ya, jadi ada user dan password reset. Oke, password reset. Nah, sekarang kita jalankan migration dengan perintah php artisan migrate. Ya, ini sama seperti yang video yang sudah saya ajarkan di bagian migration ya. php artisan migrate. Oke, kita buka terminal. Nah, ini yang tadi. Nah, tadi ke tahap yang pertama sudah kita jalankan php artisan make out-nya. Sekarang kita jalankan ini php artisan migrate. php spasi artisan spasi migrate. Enter. Oke, nah ternyata ada error di sini. Ntar saya coba baca dulu errornya. Connection SQL syntax unique email. Oh. Nah, di sini terdapat error pada perintah unique emailnya. Oke, nah saya coba, karena ini error, kita coba lihat dulu ya database-nya apakah berpengaruh atau tidak. Saya refresh. Ini ada user di sini, tapi kan karena error, saya hapus saja dulu ya. Ini usernya. Oke, user saya hapus karena ada error. Hapus. Oke, sudah saya hilangkan. Jadi saya perbaiki dulu errornya. Tadi katanya di sini, di usersnya. Nah, ini dibilang error tadi, unique-nya, email unique. Kita coba hilangkan unique-nya. Atau mungkin ini tidak disupport.
Oke, ini dihapus saja dulu. Nah, tidak masalah karena ini hanya proses pembelajaran. Jadi kalau ada error itu wajar. Jadi kita sambil belajar memperbaiki. Kita simpan. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Oke, kita ulang. PHP Artisan Migrate. Tekan Enter. Oke, nah di sini sudah tidak ada error ya. Nih, migrating, create user tabel. Nah, migrated ini sudah sukses. User tabelnya ini juga sudah sukses. Password reset tabel. Nah, ketika sudah sukses seperti ini dijalankan, nah sekarang kita coba lihat hasilnya. Nih, saya refresh. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua tabel baru, yaitu password reset tabel, password resets, dan juga users ini, users. Nah, tapi usersnya masih kosong ya. Usersnya masih kosong. Oke. Nah, setelah tahap yang kedua ini sudah kita jalankan, nih saya centang. Nah, sekarang baru kita bisa mendaftarkan user. Kita bisa register, kita bisa login, kita juga bisa reset password. Oke, kita coba register dulu ya, register. Karena di sini masih kosong usernya. Oke, localhost 8000. Kita coba klik register. Nah, ini kita isi sekarang. Nama. Oke, nama kita isi misalnya oke, kita pakai nama sembarang saja. Misalnya name-nya adalah admin akademik. Nah, misalnya itu. Emailnya bebas. Oke, silahkan kalian buat sendiri nanti. Passwordnya juga bebas. Ya, supaya gampang saja, saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi saya gunakan yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah, silahkan kalian klik register. Nah, jadi pemberitahuannya adalah seperti ini. You are logged in. Jadi sudah berhasil ya. Nah, di sini admin akademik. Nah, saya sudah berhasil register dan saya sudah berhasil login. Nah, kalau kita perhatikan di dalam tabel users di sini. Oke, nah data saya sudah berhasil diinputkan. ID-nya ini user yang pertama ternyata. Name-nya adalah admin akademik. Emailnya adalah admin@gmail.com. Passwordnya. Nah, kenapa passwordnya bisa seperti ini? Jadi tadi itu password saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa bisa tampil kode-kode seperti ini? Nah, ini yang saya bilang tadi, fungsi verifikasinya. Nah, ini istilahnya di datanya dienkripsi. Nah, supaya tidak terlihat password aslinya apa. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini tipe passwordnya dienkripsi. Nah, ini menggunakan enkripsi MD5. MD5 itu apa? Nah, silahkan kalian search sendiri nanti kalau misalnya mau mendalami tentang web security atau enkripsi. Oke. Nah, itu sudah berhasil berarti ya. Ini, sorry. Oh, ini. Nah, ini kita juga bisa logout. Misalnya saya logout. Nah, ini sudah logout ya. Kalau saya klik login sekarang, login, saya tinggal masukkan data saya yang tadi, yaitu admin@gmail.com, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah ini bisa centang remember me. Remember me ini adalah case-nya. Jadi ketika misalnya kita close web browsernya beberapa hari, kita masih tetap login. Ya, ini tidak akan hilang. Boleh dicentang, boleh juga tidak, sesuai kebutuhan. Oke, nah ini sudah bisa login. You are login. Nah, jadi dari tahap 1 dan 2 itu kita sudah bisa login, kita sudah bisa register,
sudah bisa reset password juga secara otomatis. Oke, nah untuk selanjutnya apa sih yang akan kita kerjakan supaya bisa kita kelola aplikasi ini dengan cara login terlebih dahulu. Oke, kita lanjut di video berikutnya.